tulis dulu ya. Hai semuanya. Sebentar ya. Oke. Oke. Halo. Selamat sore. Hai. Aku sama Dira sudah tiba di rumahnya guest gardener kita hari ini. Kita sebagai tamu, Biar aku pegang. oke, boleh dipegang. Oke, sebagai tamu kita menjalani protokol juga ya. Kita main ke rumah orang, jadi kita pakai apa namanya masker. Anyway, suara kita jelas nggak di sini? Buat yang udah nonton bisa agak info, oke ya, suara jelas kan walaupun ketutup, nggak terlalu, nggak ini kan, nggak blur gitu suaranya. Ada Mas Bagio nonton loh. Mantap. Jelas katanya suaranya. Jelas, Oke. thank you. Sip. Ini kita artinya live agak sedikit telat 10 menit ya. 3.40, 3.42 Kita lah. juga sambil kita nunggu Mbak Citra keluar, kita panggil. Ini kita di depan rumahnya, coba kita lihat. Emang nuansa rumahnya udah asri banget ya. Pohon-pohon Kamboja di sini udah ada. Terus pohon-pohonnya, ini pohon tabebuya udah pada berbunga, udah besar-besar. Dan di belakang sana ada pohon kelor yang Ada luar pohon biasa kelor, mana dia? besar. Kelihatan nggak dia? Kelihatan ya? Yang ujung situ tuh. Itu pohon Yang di kelor. atas. Nah, ini dia nih. Yang udah berbenih, udah mengeluarkan Nanti kita benih-benihnya. lihat lebih dekat. Keren banget. Oke. Nah, kita mau coba juga speak pakai mic tambahan. Nanti teman-teman kasih tahu apakah suaranya lebih jelas apa enggak. Ini Sandra pegang satu. Hari ini kita agak sedikit pakai props, jadi mohon pengertiannya kalau agak pakai props Enggak, ini buat itu suara dulu. gini aja. Oke, nggak lebih ini ya, lebih jelas harusnya nih kalau kita pakai ini, betul nggak? Gimana teman-teman? Kalau pakai ini suaranya lebih jelas nggak? Apakah lebih bagus suaranya? Oh, ini orang baru pada join. Halo semuanya. Suara kita lebih bagus nggak kalau pakai ini? Oke, iya jelas Kak. Oh, jelas ya. Oke, sip. Thank you. Sip. Thank you. Ayo kita mulai. Ayo Sam. Oke, aku akan mulai. Jadi kita ini 2 minggu terakhir ini, 2 minggu terakhir ini kita memang menggarap rumahnya Mbak Citra. Sekarang kok bisa gitu kita garap rumahnya Mbak Citra? Mungkin Dira bisa sedikit cerita backstory kok bisa tiba-tiba kenal. Karena sebenarnya kenal sama Mbak Citra duluan tuh Dira. Sambil dudukan sini sandaran dikit. Boleh sampai sandaran. Aku agak buka ya, agak nggak enak ngomongnya. Dia belum ada Mbak Citra. Nanti ada Mbak Citra kita pakai. Jadi ceritanya waktu itu tahun lalu ya, kita lagi ada project di Tangkahan waktu itu di rumah teman kita di daerah Sumatera Utara. Kebetulan Mbak Citra sama keluarganya, sama Rob, sama Naya, sama Oli, sama anak-anaknya itu juga ikut ke tempat itu. Kita liburan waktu itu di sungai, di tempat penangkaran, di tempat apa gajasan istilahnya? Konservasi gajah. Nah, di sana kita ketemu, kita ngobrol, dan ternyata Mbak Citra sama keluarganya kayak emang tertarik juga buat punya kebun juga di rumahnya. Gitu akhirnya, walaupun sorry Mbak Citra agak lama respon kita karena kemarin kita masih ada kerjaan-kerjaan lainnya, tapi akhirnya setelah mungkin 6-8 bulan akhirnya kita bisa bantu Mbak Citra untuk mewujudkan keinginannya itu punya kebun di rumahnya sendiri. Itu nanti cerita lebih detailnya pasti Sandra Mbak Citra akan langsung cerita bareng ya. Ya, gitu. Itu singkat cerita dari Dira ya. Jadi 2 minggu terakhir ini kita garap rumahnya Mbak Citra. Udah dikit lagi kelar. Jadi harusnya kelar itu hari ini kita finalisasi penanaman. Teman-teman akan lihat. Sekaligus finalisasi area komposnya buat di rumah. Baru nanti besok finishing. Jadi memang minggu ini kelar gitu. Jadi Mbak Citra juga sekaligus mau ngeliatin kebunnya. Oke ya. Sekarang aku undang dulu. Oke, kita undang dulu. Tamu terhormat kita. Search. Citra gitu ya. Nah, nih. CHI. Nah,
kita undang nanti teng-teng beliau keluar gitu. Lagi nih. Enak sih area perumahannya udah asri. Hai Mbak Halo. Hai. Citra, senyum. Hai, kalian udah nyampe. Mbak Cit, Mbak Citra, kita disambut dong di depan rumah. Oke. Baiklah. Sebentar. Mbak Citra, suaranya kok nggak kedengeran? Mbak Citra bersuara. Nggak kedengeran ya? Oh, it's because of this. Enggak lah. Tuh, suara kita keluar di handphone Mbak Citra itu. Mbak Oh Citranya. iya, nggak apa-apa deh. Hai. Tuh, double trouble. Halo. Jadi, ini diambil sama tim kita. Lalu Mbak Citra sama kita gabung di atas. Oke. Tadi panggilin Yogi dong, tolong. Nah, Mbak Citra pasang ini dulu. Oke. Tuh, dia jadi Oh, ya, backsound langsung gitu. echo. Langsung. Oh, ini orangnya. Tolong. Sorry ya guys, ini kita sesuaikan. Oke, Yogi hati-hati ya. Kalian duduk di sini aja. Biar enak. Nah, ini Di tuh sini, di San, di sini. aku di situ. Yes. Mbak Citra di Aku? Mbak Citra di situ. Nah. Yes. Nah, gini kan. Ini oke ya? Yeay, kedatangan tamu, seneng banget. Mbak Citra. Ini udah oke, udah dipasang ya, sip. Suara jelas kan? Teman-teman yang nonton bisa dengar suara dengan oke ya? Oke, sip. Nah, ini adalah tamu kita hari ini, Mbak Citra. Emang harusnya biasanya PSBB itu kita kan di masing-masing di rumah sendiri-sendiri. Cuma karena kali ini kita penutupan, hari ini terakhir nanam, jadi aku sama Dira pengen datang juga untuk bantu nanam-nanam. Gitu. Nah, sebelumnya mungkin Mbak Citra bisa cerita dulu ke teman-teman kenapa sih pengen punya kebun di rumah? Tadinya tuh sebenarnya lahan ini tuh apa gitu? Kenapa kok tiba-tiba kepikiran pengen punya kebun? Sebenarnya simpel sih. Jadi kita kepingin untuk bisa makan dari kebun sendiri gitu. Apalagi kan sebenarnya dari ini udah lama gitu. Cuman tim landscape-nya Kebun Kumara, aduh laku banget, sibuk banget. Tim Ini landscape baru- kebun Kumara siapa sih, Dir? Oh ya, halo. Ini baru bisa tahun ini gitu. Dan pas juga karena kan dengan adanya pandemik ini kita makin sadar gitu sebenarnya kita paling perlu apa sih? Makanan, ya kan? Dan aku sih nggak bisa masak ya, yang masak suami aku. Jadi kita tuh dari dulu bercita-cita pengen bisa makan metik dari kebun sendiri gitu. Nah, terus kalau bagian ini sebenarnya tadinya adalah apa ya? Area bermain kucing. Kita tuh kucingnya banyak banget, kita ngumpulin kayak stray cat gitu. Ini tadinya cuman tanaman liar aja gitu. Nah, terus makanya kita dengan keahlian kalian sekarang udah diolah, disulap, menjadi Kebun. menjadi Menjadi kebun. jelasin Sandra. Menjadi kebun rimpang. Jadi kalau tim landscape kita kemarin akhirnya bikin gildanya tuh bikin apa yang bertanam di sini karena di sini lebih teduh, cocoknya buat rimpang-rimpang. Dan ini pun kita pangkas, kita minta izin Mbak Citra juga sih. Jadi pohonnya udah gede-gede banget, jadi beberapa kita pangkasin, di kambojanya kita pangkasin biar cahayanya lebih masuk gitu ya. Jadi kita bisa nanam-nanam di sini. Kita nanti bisa share juga di IG post before after gitu ya. Ya. Dan sebelumnya apa? Sebelumnya apa? Tapi memang rumahnya Mbak Citra ini itu nuansa kayak nuansa Bali gitu ya? Ya nggak sih? Iya, Mbak ya. Citra ngerasakan kayak agak Iya. it's very homey, very villa-ish, bener-bener yang kayak di Iya. karena dan tanamannya banyak, jadi itu teduh gitu loh, beda banget keluar sini sama pas masuk. Iya, kita seneng tanaman, kita seneng alam gitu. Jadi kalau di rumah tuh ceritanya kita rasanya kalau pulang nggak seperti di kota gitu. Betul. Cita-citanya gitu. Nah mudah-mudahan dengan adanya kebun Semakin betah di rumah juga. Semakin. Ini udah terlalu betah nih. Udah terlalu. Jadi ini makin betah lagi. Makin betah lagi. Terus kalau yang itu kan artinya sebelumnya emang belum ada kebun. Belum. Tapi kan Mbak Citra sebelumnya udah praktek yang kompos. Udah. Nah itu udah. kayak apa awalnya? Sebelumnya komposnya sangat simpel sih. Jadi kita kayak sisa-sisa makanan, kita bikinnya lubang biopori. Oke. Lubang biopori, jadi setiap kita habis motong makanan, bekas makanan, itu semuanya
kita masukinnya ke lubang biopori. Oke, dan itu cukup banyak menampung atau gimana, kan pasti setiap hari kan nambah terus tuh. Jadi akhirnya kita kayak lubang bioporinya ada di mana-mana gitu, karena penuh terus kan biopori paling cuman dalamnya 1,5 sampai 2 kan gitu. Jadi akhirnya di kebun kita banyak lubang-lubang yang harus kita tutupin supaya nggak ada tikus. Nah, jadi makanya kita perlu proses kompos yang benar gitu. Jadi udah diajarin sama tim Kebun Kumara tentang mengompos yang baik. Kalau budaya makannya sendiri di rumah Mbak Citra kayak apa? Maksudnya kan kita sempat ngobrol juga sebelumnya kan, kayak emang di sini suka sayur, suka buah gitu. Jadi sebenarnya sisa organik yang banyak tuh apa sih yang perlu dikompos? Kita emang nggak kita berusaha untuk nggak makan daging sih gitu. Jadi kebanyakan emang sayur, sayur, kulit buah gitu ya. Kulit pisang gitu-gitu sih. Jadi rata-rata kayak kita juga jarang goreng-gorengan, tapi kemarin aku juga minta sama tim Kebun Kumara untuk bikin masih percobaan sih, kita lagi mau ngetes nih gitu untuk buat minyak, kalau buangan minyak gitu. Jadi pengen coba nanti kita ini ya report perkembangannya tuh gimana. Jadi kemarin kita mencontoh dari Ibu Dwi Omah Lor Jogja, gimana cara biar bisa membuang, mungkin istilah di kota tuh minyak jelantah ya, minyak habis goreng. Tapi untungnya sih Mbak Citra di rumah ini nggak terlalu banyak. Tapi kan dia tentunya nggak bisa dituang langsung ke tempat kompos kan. Jadi kita bikinin semacam instalasi kecil dari bebatuan. Emang sih di sini belum pakai ijuk. Cuma kita mau lihat aja bisa apa enggak dia menampung itu. Jadi ini trial and error juga sih. Jadi sebenarnya Mbak Citra ini mengizinkan Kebun Kumara untuk trial and error di rumahnya. Itu lebih tepatnya bukan kita landscape tapi kita trial error juga di sini. Iya. Jadi sama-sama belajar ya. Iya, sama-sama belajar. Oke, jadi area ini udah selesai ditanam nih Dir, kalau bisa diliatin. Ini sebenarnya udah kelar. Yang kita akan tanam hari sama Mbak Citra itu ada di belakang. Nah, ini kemarin kita khusus pakai batu batanya tuh dari Rebricks. Oh ya. Jadi ini dari plastik gitu. Jadi ini semua isinya plastik gitu. Kalau nggak salah di setiap batu bata itu isinya ada sekitar 20 sachet plastik gitu. Jadi ini dari kebanyakan sachet dari misalnya bekas shampoo, bekas kopi, bekas mie gitu, bekas semuanya gitu. Itu kan kelihatan tuh ada sedikit bekas-bekas plastik gitu. Jadi kita menggunakan batu-batu dari Rebricks. Iya. Gitu. Keren ya. Di sini nanam apa aja ceritain dong, Sam? Oh ini pandan, jeruk, telang kita rambatin. Ini tanaman udah ada dari awal ya kan. Jadi kita gimana caranya juga kita nggak ngebabat habis semua tanaman yang Mbak Citra udah punya. Jadi kita tetap gunakan, cuma kadang kita kerdilkan atau kita pangkas-pangkasin buat area tanaman baru. Ini emang kelihatannya gundul ya, karena masih kecil. Tapi tunggu 2 bulan nanti semuanya tumbuh. Kita nanam rosella juga, jahe-jahe, rimpang. Karena Mbak Citra katanya mau belajar suka minum jamu, ya kan? Jadi kita kasih rimpang. Ada stevia. Pakai tutup hidung ya. Pakai tutup hidung, minum jamu. Ini rosemary karena suaminya Mbak Citra kan suka banget masak. Jadi kita kasih oregano. Ini masih kecil-kecil sih, cuma nanti kalau udah tumbuh. Ada oregano, ada mint. Jadi ini semua kalau udah tumbuh ya jadi nutupin seluruh tanahnya kan? Ya. Gitu. Terus ini dia kasih lihat aja nih area yang minyak jelantahnya. Area buang. Ini pot ini. Ini sebenarnya ini pot bekas sih. Dibolongin bawahnya. Itu pot bekas kalau diangkat, bawahnya ada pot ukuran. Boleh? Bisa nggak tapi? Kuat nggak? Nah, dalamnya ada pot lagi. Jadi nanti minyaknya turun terus kesaring ke bawah gitulah. Biasanya kan ada ijuk, ada arang, kita belum pakai, kita ngetesnya pakai batu dulu aja karena Mbak Citra kan tadi nggak banyak pakai minyaknya. Bagus juga idenya. Dan ini adalah control measure kita. Kalau dia mati, ya kan? Artinya sistem ini mungkin kurang bagus, kurang ideal. Jadi dia kontrol kita, mudah-mudahan dia tetap healthy. Oke. Sekarang kita mau ke daerah kompos ya. Boleh, ke daerah kompos dulu yuk. Hati-hati jatuh, Dir. Kita lewat kiri kayaknya. Oke, ini area. Sebelumnya ini apa, Mbak Citra? Sebelumnya sih emang sudah lubang biopori itu ya? Iya, ini daerah lubang biopori. Kita naruhin kayak bekas-bekas
apa Mana namanya? yang ini ya? Yuk. Iya, ini lubang biopori. Terus Di kita sini? naruh bekas-bekas daun. Oh, di bawah tehel-tehel ini adalah lubang biopori Biopori. yang Tuh, ini udah, ini udah ditutup, beberapa udah ditutup. Iya. Gitu. Jadi tadinya kecil-kecil. kecil-kecil ya. Tadi dari tim minta dijelasin soal ini San dikit. Ini Soal nih apa? alat yang putih ini. Oh, Oke, ini Mbak Cita cerita deh kena. Mbak Cita yang request sebenarnya. iya, ini ada request karena kita kucingnya banyak dan kadang-kadang banyak kucing lain yang suka main ke sini, makanya kita perlu nutupin daerah yang bagian yang ada sayur-sayurnya Oke. gitu supaya kita mesti ngetes sih supaya mereka nggak masuk ke situ dan buang Buang air. Buang air. Nggak pupi lah, nggak pupi istilahnya Jadi ini ya. eksperimen lah ya. ini eksperimen nih. Banyak juga eksperimen di tempat. Dibilangin ini kita bukan garap, ini kita minjem lahan untuk eksperimen. Oke, ini area namanya lorong kompos sebenarnya jadinya ya Mbak Citra ya. Jadi sepanjang lorong ini yang di sebelah kanan itu ada box-box kompos. Kita sekarang masih ngasihnya 3 dulu. Kalau kurang bisa ditambah. Nah ini di bawah tehel-tehel ini sebenarnya adalah lubang bioporinya Mbak Citra, tapi kita bikinin juga yang lebih dalam sih. Nah ini jadinya nanti buat biopori buat pupuk-pupuknya kucing. Ya, Oh, gitu. Jadi kotoran kucing nggak disatuin ya. Jadi kotoran kucing masuk si lubang, terus si box-box kompos ini buat sisa makanan dari dapur dan dari kedua dapur ya, dari semua dapur. Itu. Ini mau dibuka? Boleh sih kita buka. Boleh. Iya boleh, biar lihat. Tuh. Ini kayak box kompos pada umumnya sih kalau kita saranin ke orang kan di bawahnya dilubangin biar air bisa keluar karena mau gimana pun juga kompos kan lembab mengeluarkan air, sisi-sisinya juga kita kasih lubang. Nanti taruh di sini deh. Hari ini ya Mbak Citra rencana workshop. Ada workshop kita sama seluruh keluarga besar rumah ini harus tahu cara buang kompos. Itu mudah-mudahan oke ya. Jadi kalau kayak gini bisa dipanen ya Mbak ya. Kalau kemarin-kemarin kan artinya udah ya nggak apa-apa sih masuk ke tanah juga sih, cuma nggak bisa dipakai gitu. Iya. Terus kita Sebenarnya dari awal tuh yang suka tanaman Mbak Citra sama Rob. Kami di rumah ini banyak banget tanaman-tanaman. Iya, kita kayaknya kalau ngeliat hijau-hijau langsung zen, langsung damai hatinya. Jadi perlu banget banyak. Jadi maksudnya sebenarnya San ini tahu kayak antara tanaman hias tuh sama tanaman sayur tuh emang harusnya juga bisa barengan gitu loh. Ya, emang bisa. Iya kan? Kayak Sangat orang bisa. punya tanaman hias aja atau tanaman sayur aja di rumah. Enggak, nih kayak contohnya ini. Makanya akhirnya kan tembok-tembok ini kita kasih ini kecombrang. Dia bisa hias karena cantik. Cuma dia bisa dipanen. Oke. Nanti buat bikin sambel. Ya toh? Oke. Mungkin nanti kalau panen kita dikabarin kan. Kalau Iya dong, kita kesini duluan. harus, yuk. Alasannya panen padahal. Iya, kita metik terus langsung dimasak ya. Nah, Mbak Cita mau cerita nggak awalnya area ini apa? Tadinya sih area ini kosong aja, hanya kosong benar-benar kosong. Terus cuman hanya ada beberapa pohon. Terus kita dari dulu gemes gitu, kayaknya mendingan kita tanemin ya gitu. Jadi supaya lebih berguna, supaya lebih sehat juga tanahnya gitu. Kemarin kan kita diproses pakai apa aja ini namanya? Yang hitam-hitam apa namanya? Skam gitu-gitu. Kita prosesnya seneng banget gitu. Ternyata tanah kita lumayan, nggak jelek-jelek banget. Iya, ya benar. Kemarin sih pas tim ngegarap yang di depan juga mereka cerita ternyata tanah urukan lah istilahnya kali ya, tanah merah. Tanah merah Mbak Citra karena tanaman di depan itu lebat banget, ya tanah udah bagus. Kita bisa pakai itu, kita nggak terlalu sulit lah. Berfungsinya untuk nakut-nakutin orang biar nggak berani masuk rumah kita. Karena kadang-kadang kayak kuburan. Dikasih nisan ya tinggal. Dikasih nisan kalau kita pergi keluar kota gitu kali ya. Tapi San cerita dong San, sebenarnya kenapa sih harus dibuat bedeng-bedeng gini? Oke, kenapa harus ada race? Kenapa harus di raised bed kan? Sebenarnya itu selera sih. Kalau aku pribadi lebih suka raised bed karena kita bisa membedakan area jalan sama area nanem. Jadi kan nggak semua orang terbiasa dengan kebun ya.
ya kan ya Mbak ya, karena orang kalau jalan gitu suka banget nginjek tanah ya, kalau tanah ini kan rumput ya, tapi kalau dia nginjek tanah yang ada kayak tanamannya ada kan displaynya gitu. Iya. Dan buat pemula-pemula nih kayak saya, jadi kayak lebih gampang gitu. Belum tentu sih lebih gampang, maksudnya lebih gampang gitu ya, karena udah ada tempatnya gitu kan. Tapi pasti ada hubungan sama tanah juga dong, San. ya, dan itu juga tanah kalau kita naikin ini kan raised ya, jadi kita ibaratnya mengintroduce apa ya, kita membawa tanah baru ke sini juga yang bisa kita olah terlebih dahulu, jadi nutrisi mereka sudah lebih baik. Walaupun tanahnya Mbak Citra tetap kita pakai, tetap kita aduk, cuma kita juga menghadirkan media tanam yang dari awal mungkin istilahnya lebih subur, atau lebih steril gitu. Oke. Sorry. Ini apanya Mbak Citra mati. Overheat, tapi nggak apa kan Mbak Citra ada sama kita. Iya. Guys, nggak masalah, Mbak Citra is here with us ya. Jadi walaupun yang bawahnya hilang, dia tetap ada bersama kami. Oke. Terus Mbak Citra udah hafal belum? Ini kita nanam apa aja? Belum. Yang Mbak Citra tanam kemarin, yang Mbak Citra pindah tanam kemarin sama tim di sini yang mana? Ini sama ini. Ada pegagan. Pegagan itu kalau kita suka hilang ingatan. Oke teman-teman, kalau hilang ingatan. Bukan hilang ingatan, apa sih? Pelupa ya. Dipetik aja, dikunyah. Atau dimasukin ke teh. Pegagan. Coba San, rasanya kayak apa sih? Pegagan. Ya, aku pakai ini. Mbak Citra kan bisa Tidak aja. Ya takut aja. Takut disuruh nyobain. Aku bisa mau pakai teh. Ya maaf ya. Dia rasanya unik sih. Kok kata penonton suaranya jadi kecil ya? Enak loh. Enak ya. Cobain deh. Kayak cincau. Aduh maaf ya. Ini this one yang Ada yang masih muda. Biar nggak maaf. Mbak Citra dulu deh. Biar tambah ingat. Ini ada daunan hijau yang biasa ada di salad kan? Oh ya? Mam, coba. Mau. Nih udah. Oke deh. Saya makan daun salad gitu. Oh ya. Enak. Oke kan? Oke lah. Lumayan lah. Jadi Mbak Citra udah nanam bedeng ini, oke. Ini kita ada satu tambahan lagi sih Mbak Citra, kita mau nanam kari di sini. Jadi nanti kalau Rob mau masak pakai kari udah ada kan. Udah. Ini kan apa aja ya? Kencur, jahe. Iya. Bukan jahe ini apa sih? Lengkuas ya. Iya ini. Lengkuas, kencur, kari, dan mulsa. Nah, Mbak Citra coba cerita soal ini fungsinya apa, yo. Mbak Citra udah handal banget guys sekarang, udah paham. Jadi ini si daun-daun ini, itu namanya musa. Kalau dari sisi aku, gunanya adalah supaya kucing-kucing aku nggak pada pupuk di sini. Harapannya begitu. Karena banyak kan. Kucingnya banyak. Karena malas juga kalau lagi berkebun kan, kita kan suka nggak pakai sarung tangan kan. Kamu tahu? Nah, itu sering terjadi di kebun cemara soalnya. Jadi kita tidak pengen orang lain mengalami hal itu. Jadi kita sengaja taruh daun kering ya. Daun kering betul. Ditambahin batang-batang juga nanti San. Ya, kalau kucing itu biasanya emang gini sih nih. Ditancap vertikal. Nah, jadi berdiri. Kalau udah ada banyak banget ranting-ranting seperti ini, wah itu kucing lebih susah lagi untuk nyari spotnya. Nih gini, nih. Tuh. Oh, dia mau dengerin. Dia seneng banget ya spot-spot baru berarti. Iya, di sana lihat tuh, aduh. Sekamnya kan enak banget, harga empuk. Anyway, itu sebenarnya ini orang apa raised bed itu di semen apa cuman ditaruh doang sih? Ditaruh saja. Oke. Nggak perlu di semen. Itu juga fungsinya biar suatu hari kalau tiba-tiba Mbak Citra dapat epiphany, oh saya pengen berubah bentuk tulisan Citra gitu, we don't know ya, kita bisa angkat dan ubah jadi C, bentuknya bentuk kucing, tolong dibikin karya batik apa, kita bisa rombak ulang si bedeng-bedeng ini. Oke.
Sorry, aku mau coba ini ya, kita lepas karena kata orang suaranya agak kecil. Oke. Jadi sekarang kayak kita ngobrol jarak dekat aja boleh Oke, nggak? boleh dong. Ya? Yuk kita ngobrol jarak Yuk. dekat. Zang, Kita langsung ke itu aja ya, boleh. ke area nanam ya. Nah nanti Dir, itu rencana mau dipasang di sini tadi kerangkeng kucingnya ya Mbak ya? Iya, nanti kerangkeng kucingnya ditaruh di dua ini, karena di sini kan lebih banyak sayur kan. Jadi kalau sayur kayaknya sayangnya kalau ada kotoran kucing gitu. Iya. Jadi kita sambil ngetes sih, sambil eksperimen. Berhasil nggak? Ini gemes banget ya tanamannya ya. Ini adalah kacar air. Kacar Oh, air. dia pewarna alami. Oh, oke. Iya, warnanya Kita agak-agak sama-sama aku sempat bahas soal pewarna alami ya. agak-agak ungu-ungu merah gitu. Ininya nih. Ini jadi merah. Oh iya, Merah ini banget. gemes. Jadi kayak kutek-kutekan gitu merah. Kalau pewarna alami yang merah tuh Mbak Citra pakai apa? Misalnya baju yang lagi dipakai itu. Itu kita dari akar apa ya? Aku lupa Oke. lagi namanya. Oh, dari akar ya? Iya, Kulit dari jadi. akar. Dari mana? Wow, nice. Sampai bisa semerah itu, Mbak. Bisa. Iya loh, mereka kan Khususnya di Sumba ya. Kalau di Sumba tuh mereka canggih banget. Santu bisa hilang nggak? bisa. Oh, Bisa bro, ini kan kutek alami ya, bisa hilang. pakai dir. Bisa di bibir juga bisa dipakai dan bisa hilang. Oh, Oke. oke. ini kenalan dulu. Ini namanya Mas Jokowi. Mas Jokowi. Itu Roku, ini Mbak Tuti. Itu Mbak Tuti. Oke, kita di sini. Oke. Ini dulu ya. Asik dulu. Oke. Sip, aku sekarang kita mau akan nanam sebenarnya di bedeng yang ini. Oke, kita akan nanam selada, pakcoy, sawi, dan lain-lain. Nah, tapi sebelum kita nanam, kita ngobrol dikit lagi deh, Mbak. Ya, kita ngobrol baru bentar. Iya. Soal ini aku pengen Mbak Citra cerita deh soal kan kalau Mbak Citra ini kan berkarya juga kan di sejauh mata memandang, dan isu lingkungan kan diangkat juga lah sama Mbak Citra. Kalau yang di sejauh itu kan isunya plastik dan laut ya. Kalau menurut Mbak Citra sendiri, gimana sih caranya di kota itu orang bisa mempraktekkan sustainable living? Apa sih yang paling gampang untuk dia lakukan yang mungkin bisa berdampak juga ke laut gitu? Sebenarnya kan orang selalu bilang ya, aduh, emang ada pengaruhnya ya lo melakukan hal ini, atau misalnya sesimpel bawa kantong belanja gitu, emang ada efeknya gitu. Itu sebenarnya efeknya sangat besar gitu. Jadi kan penduduk di bumi itu banyak sekali kan. Jadi kalau semuanya punya pikiran untuk melakukan suatu hal yang positif, itu impactnya bagus sekali gitu. Dan paling simpel adalah kalau saya gitu, berawal dari diri kita sendiri, dari rumah gitu. Makanya kenapa kita berkebun, terus begitu kita di rumah juga milah sampah, sesimpel kayak kita pisahin sampah yang plastik, sampah yang kertas gitu. Terus ada orang yang bilang, emang nanti pemulungnya akan bawanya gimana gitu. Bagian itu pemulung udah punya apa ya, saluran distribusinya, mereka udah pasti akan lebih senang gitu kalau kita pisahin gitu. Karena kalau udah dicampur aja tuh udah pasti akhirnya sampainya di Bantar Gebang juga, dan akhirnya dan nggak akan hancur kan gitu. Maksudnya jadi racun lah gitu. Jadi sebenarnya dari rumah, dari diri kita sendiri, sesimpel tadi misalnya bawa kantong belanja sendiri gitu. Terus kalau misalnya mau pesen minum, misalnya bang es teh manis tanpa sedotan gitu, itu tuh penting banget gitu. Jadi orangnya juga jadi oh iya ya, jangan pakai sedotan gitu ya. Terus begitu, karena toh kita bibirnya didesain sama Tuhan udah perfect banget untuk minum sebenarnya, kecuali emang sakit gitu. Terus begitu apalagi ya, Ya termasuk dot kan San berarti. Makanya aku tuh sama Sandra kayak suka diskusi gitu, bayi tuh. Aku kan pengennya nggak dikasih dot kan, karena kan kita udah. Atau kalau saran dokter kan itu bagus banget katanya, maksudnya bentuknya juga udah pas buat minum di ASI, atau pakai gelas aja dari bayi bisa kok. Ya, ini kan kayak Gitu, sekarang ya. kan, ini kan kayak sekarang sama Dira kan, kalau kita kayak gini kan artinya biru ditinggal di rumah. Terus aku kan udah pompa. Nah, Dira tuh selalu yang kayak, emang nggak harus ya ngasihnya pakai dot. So kayak, Dir, ini udah bagus tadi ngebantu kita ngasih pakai dot, tapi kayak emang nggak bisa ya dikasih pakai feeder atau segala macam, gitu gitulah. Dia juga suka
biasa agak garis keras, Mbak. Adira semua garis keras. Garis Jadi, keras. saya maksudnya kadang aku ngerti sih kayak ada perbedaan loh antara plastik sekali pakai dan plastik berulang pakai gitu. Jadi kita harus bisa pinter memilih, nggak semua kayaknya juga nggak adil kalau kita bilang semua plastik buruk karena kita juga pasti ada plastiknya dalam kayak kacamataku juga pakai ada plastiknya gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata, cuma ya gitu ya harus pinter. Kalau kantong plastik belanja ya jelas lah ya itu. Ya Tapi aku ada juga yang menarik data yang waktu itu aku dapetnya dari Mbak Angel. Itu Mbak Citra cerita kalau ternyata paling banyak tuh popok. Betul. Iya kan? Itu tuh buat kita, itu aku sama Sandra juga konflik sih sebenarnya. Iya. Aku udah cerita sama Mbak Citra tadi di atas, aku udah curhat sama Mbak Citra soal itu ya, Bapak yang nggak pernah mau bangun ini tengah malam. Apa yang salah jadi? Tapi itu emang, nah ini menarik karena tadi aku cerita sama Mbak Citra, emang kita sebagai individu harus melakukan sesuatu. Cuma namanya darurat iklim ini kan multi level gitu ya Mbak ya. Sebenarnya kan darurat iklim. Sebenarnya krisis iklim tuh kita sekarang udah di dalamnya gitu. Apalagi kita sekarang udah dalam masa pandemi COVID gitu. Ini kan udah bagian dari krisis iklim. Kenapa? Karena binatang terlalu dieksploitasi industrinya gitu, dan maksudnya semuanya berjalan dengan nggak normal gitu. Mungkin kan zaman dulu orang bunuh binatang untuk dimakan tuh untuk surviving ya, untuk sehari-hari. Sekarang kan dengan adanya industri jadinya udah nggak normal gitu, dan apapun yang berlebihan, kita makan kebanyakan, apapun yang berlebihan itu kan nggak baik kan gitu. Jadi penting banget sebenarnya mulai dari kita sendiri gitu. Tentunya paling penting itu adalah sekarang kita banyak gerakan yang khusus untuk menyuarakan, untuk membuka hati dari pemerintah, para industri-industri besar di dunia gitu. Itu mereka harus memikirkan yang namanya green economy gitu, circular economy gitu. Karena kalau enggak 10 tahun ke depan kita akan declining, menurun gitu dari kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air gitu. Itu udah pasti gitu. Makanya sekarang banyak sekali gerakan yang berusaha untuk ngetok-ngetok gitu. Tapi kan selain ngetok-ngetok, kalau aku orangnya suka berharap gitu, expectation reduce joy gitu kan. Jadi Oh gitu ya? Boleh juga tuh. gitu kan. Coba misalnya kita mengharapkan pacar kita meluk kita, tapi kita nggak ngomong, kan ini dia nggak bakalan meluk gitu kan. Jadi ngomong aja gitu, peluk gitu. Jadi maksudnya expectation tuh reduce joy gitu. Jadi mendingan kita daripada ngomel-ngomel, kita mulai dari diri sendiri, dari keluarga, dari rumah, dari hal sekecil apapun. Kayak misalnya kita udah mulai pakai gosok giginya dari bambu, sabunnya udah sabun Alami ya, sabun batang gitu. Jadi kecil-kecil sebisa mungkin, tentunya nggak bisa sempurna ya, karena kalau kita ke pasar atau ke supermarket semuanya dalam bungkusnya rata-rata plastik gitu. Tapi setiap langkah kecil itu merupakan bagian dari solusi kok. Setuju gitu ya Dira ya. Ntar malam bangun ya untuk ganti popok. Udah ada kan yang bata dari popok juga. Oh iya, Sekarang udah ada, mereka ngumpulin bekas popok. itu lokal juga. Lokal juga. Udah jadi. Oh, oke. Udah ada. Kayak gini, jadi 30%. Maksudnya? Iya, jadi dia kayak gini juga. Oh, oke. Jadi bisa dikirim ke situ tuh, nanti aku share deh. Oke. Wow, bisa dikirim. Iya, namanya Artinya Pokton kalau nggak salah, Pokton. Dicuci terus dikirim gitu ya? Iya, dikirim aja. Oke. Kayaknya kalian udah harus mulai menanam deh, karena Oh iya, waktu ya? ya. Setengah jam ya. lagi. Ada waktu kan dia suka berlebihan, nggak pakai jam juga. Setengah jam lagi masih kok. Nggak, sekarang Tinggal 30%. Oh, tinggal 30%. Oke, kita makan. Oke guys, tinggal 30%. Jadi hari ini kita akan menanam selada, pakcoy dan lainnya. Ini lubangnya, Dira liatin dulu dari atas deh, lubangnya kayak apa yang udah kita plot. Ini kita mesti jelasin nggak, ini sebenarnya tanahnya udah dicampur sama Nah, ini dia lubang-lubangnya. Karena ini kameranya jauh, jadi aku sambil bantu jelasin ya. Kalian sambil nanam. Jelasin skam, Dir. Oke. Jadi di bedeng-bedeng ini, ya kan, itu tanahnya emang udah kita kelola. Emang di bagian atasnya ini pakai sekam. Sekam itu kulit padi. Kita pakai kulit padi yang mentah untuk cover, ground cover, nutupin tanah.
Tapi di tanah di bawahnya nanti kalau teman-teman lihat, ini udah tanah hasil olahan yang sudah gembur. Tanah yang ada di sini, tanah asli di sini, di rumah Mbak Citra, dicampur sama media tanam dari Kumara, dicampur sama sekam bakar, ya kan, jadilah tanah yang sehat. Nah, disinilah kita akan menanam, gitu. Aku diketawain lagi sama Sandra nih. Oh, sorry. jadi ini Sandra sama Mbak Citra akan mulai menanam. Nanti aku akan ngejelasin prosesnya sambil mereka akan menanam. Ini selada ya, San? Yes. Oke. Ini Selada. Sandra sama Mbak Citra akan menanam selada. Nah, terus di lubang ini, Mbak, ini harus agak digali dikit. Nah, digali ada lubangnya kan? Iya. Lalu si akarnya semua masuk ke dalam, gitu. Terus ditutup sama tanah yang tadi. Jadi kemarin-kemarin kita nanamnya udah yang udah jadi bibit tuh. Iya, yang udah gede-gede kan. Gede-gede. Emang kalau ini emang sedikit butuh kesabaran dan gentleness, gentleness yang berbeda. Nah, ini yang nanti kita akan kasih ke Mbak Citra juga dalam bentuk tray itu. Oke. Jadi bisa disemai-semai sendiri over and over again, karena ketika dia udah dipanen dia kan habis, sehingga dia harus disemai-semai ulang. Ini aku kasih ke Mbak Citra nanam deh. Easy right? Gitu. Mungkin selada ini umurnya berapa, Mun? Udah usia berapa? 1 bulan ada? 4 minggu ya. Akan dipanen dalam berapa ini, Mun? Sekalian ini sama ini dia petaninya nih, mumpung ada petaninya kita tanya dulu sebelum dia pulang. Sekitar 30 hari udah bisa dipanen. 30 hari dari sekarang. 30 hari dari pertama nanam sekarang. Oke. Mun, ceritain sedikit dong cara merawat selada. Nah, kalau cara merawat selada sebenarnya selada kan kalau di sini kan mungkin butuh maintenance yang lebih. Ini contohnya misalkan kalau di sini kan mataharinya sangat terik banget kan, kita harus kasih naungan supaya lebih nggak terik, atau misalkan kalau ada kucing ya dijaga supaya nggak ada kucing-kucing. Kalau penyiramannya gimana, Mun? Kalau penyiramannya sama seperti tanaman-tanaman lain, kalau kena panas full pagi sampai sore kita siram 2 kali sehari, pagi sampai sore hari. Itu aja cukup ya? Itu aja cukup. Oke. Makasih, Mun. Iya. Baterai berapa, Dit? Kita kembali lagi. Jawab dulu, aku bacain pertanyaannya buat Ya, Citra, Dit. boleh ya. Ini ada yang nanya, sebenarnya lebih teknis sih pertanyaannya, ada yang media campurnya apa aja sih buat media tanam? Oke, tadi udah dijelasin kan? Ada yang pertanyaan buat Mbak Citra nggak? Kalau mau, oke, bentar ya. Ada nggak teman-teman yang punya pertanyaan buat Mbak Citra? Ditulis di sini. Nanti aku bacakan. Aku belum pinter, masih belajar juga. Mana ya? Sejauh ini belum ada pertanyaan. Kalau gitu dari Dira ada mau tanya ke Mbak Citra. Kita bisa, mau ada Mbak Citranya lah. Iya dong, tunggu ya buat Mbak Citra mana ya. Belum, tunggu ada beli. Nanya beli. Oh ini dia nanya beli itunya Mbak Citra. Apa Bricks tadi namanya? Oh, Rebrix. Tante habis dulu. Oke. Mbak Citra cerita dong soal Rebrix, mungkin tuh taunya dari mana, terus beli di mana. Rebrix ini jadi waktu kemarin mau bikin kebun ini, tentunya kan saya udah research tentang segala sesuatu yang bisa didaur ulang gitu kan. Nah, terus ketemu nih Rebrix, namanya Instagramnya ada kok, REBRICKS ya. Rebrix kalau nggak salah gitu. Nah, terus kita bilang ke tim kebun Kumara, terus aku maunya ini. Tadinya kan awalnya misalnya pakai bata yang merah, atau bisa pakai bambu gitu, atau sebenarnya bisa pakai dari barang yang ada di sekitaran sini juga sih gitu. Cuman akhirnya kemarin aku pengen banget pakai si Rebrix ini karena kan prosesnya juga proses daur ulang ya, recycle gitu. Jadi
kita hubungin sama tim Rebrix-nya, dan mereka juga senang banget sampai datang ke sini, sampai Mbak mau bikin apa sih gitu. Ini sebenarnya mau apa sih gitu, mau bikin kebun gitu. Nah, jadi penting banget kita semua untuk ngirimin sampah sachet plastik kita ke Rebrix. Ada alamatnya di ya di website sama di Instagram Oh, mereka. bagus. Jadi mereka kalau kita ngumpulin mereka nerima. Mereka terima gitu, dan Oke. mereka bikin Solutif banget tuh. iya, mereka kalau nggak salah di Ciputat deh untuk ngedrop si sachet plastik ini gitu, karena sachet plastik itu salah satu sampah lima besar yang ditemuin di laut Indonesia, dan nggak ada yang mengolah gitu. Harusnya industri-industri besar mereka harusnya kerjasama gitu untuk mikirin hal-hal seperti ini kan. Iya, iya, iya. Jadi senang banget ketemu dengan tim Rebrix karena mereka udah benar-benar mikirin, dan kemarin sedikit tertunda karena ada work from home, tapi sekarang mereka udah pelan-pelan udah aktif lagi gitu. Jadi pergi dari Pertanyaannya nih kayak dia nanya itu bahaya nggak sih kalau ada plastiknya buat tanaman? Gimana tuh San? Bener. Oke. Gimana ya? Kalau Itu dibilang kan sama kayak nanam di dalam pot sebenarnya. iya, kita kalau penanam dalam pot juga kita pakai plastik ya kan. Kalau buat aku sih lebih sesimpel biar tanaman yang jawab aja. Jadi kayak kita nanam tanaman dalam pot dia tumbuh subur nggak gitu. Kalau dia tumbuh subur artinya tanaman itu sebenarnya kuat. Pot itu jadi wadah yang baik gitu kan. Sejauh ini kan orang nanam dalam pot di balkon, di teras, di atas pakai pot. Nah, sama halnya kayak gini gitu. Ini kan sebenarnya ada plastiknya, cuma dia fungsinya kan pembatas ya. Kita tidak nanam di plastik, kita nanam di tanah. Dia cuma pembatas bedengnya aja. Jadi kalau bagi kita sih nggak akan ada masalah. Tapi nanti kita biarkan aja tanaman yang ngomong sih. Kita lihat aja sebulan, 2 bulan, 3 bulan dari sekarang ada masalah nggak sih. Tapi logikanya sih ya harusnya enggak. Oh, iya sih. Paling ini pertanyaannya lebih pertanyaan-pertanyaan teknis aja sih. Oke. Soal apa-apa, tanaman dijelasin aja. tanaman selada dia nanya kayak dia kuat matahari apa enggak tanaman ini? Oke, kuat matahari. Sangat amat kuat matahari. Jadi Jarak selada, tanamnya. jarak tanamannya kalau kita selalu, kalau di kebun Kumara tuh kita selalu menganggap berkebun itu kan personal ya. Jadi kita tuh nggak pernah mau terlalu kaku yang kayak 25 cm. Kalau kayak gitu makanya tinggal Google aja. Tapi kalau dari aku pribadi, nanam apapun tuh diukur pakai jengkal sih yang orang yang nanam aja. Jadi 1 jengkal, 2 jengkal. Karena ditumbuhnya akan besar, mungkin 1-2 jengkal dari bibit yang kita tanam baru bibit berikutnya. Jadi diukur pakai jengkal aja. Kayaknya besarnya segimana kan? Oke. Jadi nggak usah terlalu kaku ya di Nggak usah terlalu kaku gitu. pakai feeling gitu aja. Pakai feeling aja. Mbak Citra sendiri, aku aja nanya ke Mbak Citra deh ya. Karena teman-teman nggak nanya ke Mbak Citra, jadi aku yang nanya ke Mbak Citra. Soal berkebun sendiri, dulu emang konsep berkebun atau budaya berkebun ada nggak sih di keluarga pas Mbak Citra kecil? Atau terus kayak kenapa tiba-tiba pengen ada kebun di rumah? Maksudnya itu ada di skema atau definisi besar Mbak Citra nggak sih? Mungkin apa masuk ke sustainable living-nya? Atau itu masuk emang ke I don't know, zen-nya atau apa yang dicari gitu dari kebun? Enggak sih, dulu kita waktu kita kecil kita lebih diajarin sama orang tuanya lebih kayak budaya gitu, jadi lebih banyak ke budaya. Tapi kan sebenarnya juga apa ya, kita selalu dibawa ngelihat ke alam gitu, dan itu kita nggak pernah diajakin ke luar negeri gitu, kita selalu diajaknya keliling lihat-lihat daerah-daerah di Indonesia gitu, supaya kita alasannya supaya kalau nanti ke luar negeri jadi nggak kaget atau nggak norak gitu. Nah, terus itu jadinya dengan kita ngeliat alam kita, dan aku tuh seneng banget sama pohon gitu, sama hijau, karena kalau ngeliat pohon atau ngeliat hijau rasanya langsung kayak tenang gitu. Kesel gitu mau marah terus ngeliat pohon tuh kayak jadi lebih gitu lah gitu. Jadi dari situ sih gitu, dan kebetulan juga sebenarnya setelah aku banyak baca gitu tentang kehidupan yang baik itu gimana gitu. Jadi kita mesti usahain untuk bisa nanam sendiri gitu, untuk bisa kayak bersahabat dengan alam, dengan tanah gitu. Dan apa ya, ada satu dia bilang, dia cerita bahwa kalau kamu sakit gitu, kamu nggak usah, ini dia dokter gitu,
kalau kamu sakit kamu nggak usah repot-repot ke saya gitu, kamu jalan-jalan aja di kebun tanpa pakai alas kaki gitu, karena itu dengan sendirinya ion dan tubuh kita dan alam tuh dia akan apa ya, melancarkan gitu. Dia selalu bilang lihatin aja orang-orang yang kerja di kebun tuh pasti semua mereka rata-rata selalu sehat gitu. Jadi makanya apalagi nih gini dengan batu-batu gini nih juga, ini kan kita pakai batu-batu diantaranya itu rasanya kayak udah refleksi alami gitu, jadi rasanya refleksiologi alami refleksiologi, ya. gitu. Jadi kita supaya selalu sehat gitu. Jadi penting banget kita sebagai manusia untuk bersatu dengan alam, karena kita butuh dia lebih dari dia butuh kita sebenarnya gitu sih. Kalau soal ada yang nanya nih Mbak, namanya Ricky, soal mengurangi konsumsi daging alasannya apa sih? Lingkungan atau karena pribadi? Sebenarnya kalau pribadi aku sebenarnya adalah karena aku gemes sama bentuk-bentuk binatangnya gitu kan. Mau itu domba, mau itu sapi gitu kan, kayaknya sebenarnya dia nggak ada bedanya lucunya sama kucing dan anjing gitu kan. Terus kita nggak makan kucing dan anjing, kenapa kita kok kambing sama sapi dan lain-lainnya kita makan gitu kan. Jadi kan kayaknya nggak fair gitu. Jadi aku setiap kali, alasan nomor satunya itu karena aku gemes ngeliat mukanya gitu. Terus kedua juga itu lebih sehat. Saya sih merasa lebih sehat ya gitu dengan hanya makan sayur gitu. Terus begitu itu juga lebih ramah lingkungan gitu, karena dengan industri binatang sekarang ini kan jadinya salah satu penyumbang gas emisi terbesar tuh dari sapi gitu. Nah jadi sebenarnya nggak harus benar-benar, jadi itu salah satu langkah misalnya apa ya yang paling untuk bisa kita langkah yang baik yang kecil yang bisa untuk mengurangi misalnya climate change gitu. Salah satunya misalnya mengurangi makan daging, nggak harus setiap hari, bisa misalnya hari Senin Kamis nggak makan daging, itu tuh udah dalam presentasi tuh udah mengurangi gas emisi karbon kita tuh udah banyak banget gitu. Jadi ya salah satunya itu sih. Mereka lucu, kita sama, apa bedanya? Nggak tega gitu ya? Tega. Oke, ada lagi San? Ada lagi nggak yang nanya? Enggak sih, lebih banyak yang soal teknis aja. Kalau gitu kita baterai masih oke kan? 15% lagi. Oke, ya masih bisa beberapa pertanyaan. So, aku mau nanya soal keluarga. Keluarga ini kan artinya kebun ini kan akan melibatkan Rob suami kan, karena dia yang banyak masak dan anak-anak. Itu pas awal mau punya kebun ini, apakah you sat down with them terus kayak ngobrolin yuk punya kebun, atau mereka juga punya kebun yuk, atau itu gimana ya melibatkan keluarga dalam diskusi punya kebun ini? Karena yang orang suka lupa itu kebun itu kan butuh komitmen ya. Betul. Orang tuh suka banget lupa. Jadi seakan-akan tuh selada ditanam aja kok nanti juga bisa panen, kan nggak gitu ya. Kita harus nyiram. Nah, kalau ada serangga yang mengganggu harus dipotek, kalau ada kutu dipotek. Maksudnya ada komitmen dalam berkebun. Nah, itu gimana Mbak Citra bermusyawarah dengan keluarga untuk punya kebun ini? Pertama sih kita ngeliat gambar-gambar kebun-kebun yang even cuman kebunnya di pelataran depan samping mobil gitu-gitu kan banyak tuh ya yang mereka nanam-nanam gitu, terus rasanya kok seneng banget ya, daripada kosong mendingan ditanam-tanemin gitu. Terus kita ngobrol sama anak-anak, mereka juga yang iya ya menarik ya, seru kayaknya, suatu kemewahan kalau kita bisa makan memetik dari kebun sendiri gitu, meskipun itu cuma dari pot atau ada kebunnya gitu. Jadi terus mereka semuanya excited gitu, dan tentunya sih karena anak-anak harus sering diingetin lah gitu. Tapi kayak dari sekarang kan mereka udah belajar mengenal tentang biopori gitu. Jadi kayak kemarin udah belajar pelan-pelan gitu. Terus kemarin kita juga diajarin kalau bahwa kalau di kebun ini kita fokus pertamanya adalah tentang kesehatan tanah gitu. Jadi mungkin kita belum ngerti nih misalnya metikin yang mana gitu. Tapi kita belajar kesehatan tanah, kapan harus disiram, mesti dicek kelembapannya gitu. Jadi dari hal yang paling simpel dulu sih gitu. Jadi kita udah bikin jadwal gantian siapa hari ini yang ngecek tanahnya, lembabnya gitu. Kita baru basic banget gitu. Jadi itu dulu gitu. Nanti baru kalau dia udah tumbuh, nah baru deh kita
kita ngundang kalian lagi nih gimana nih, nggak ngerti nih daunnya mesti diapain gitu. Jadi ini kan masih bayi nih gitu, kita juga masih Diundang makan siang sih pasti datang sih. iya dong harus gitu. Oke. Iya, soalnya balik lagi kalau berkebun itu kita selalu ngingetin sih kalau kalau karena orang gampang banget tergiur ya, bener kayak ngeliat foto pengen punya, apalagi ke foto-foto orang yang pot-potnya udah gede, nanti orang-orang tuh suka pengen punya, nanti dia lupa kalau oh ternyata untuk gede dia harus kecil dulu ya, oh ternyata 3 bulan ya gitu. Jadi berkebun itu butuh persiapan ini juga, persiapan komitmen sama persiapan apa ya, mental kali ya. Kita harus bisa berpikir proses, dan orang kota kan sering banget instan, dia lupa kalau nih timun juga tunggu 3 bulan ya gitu, atau selada tunggu 2 bulan 3 bulan ya gitu. Jadi bukan berarti nanam sekarang besok udah punya selada di meja makan. Jadi emang ada proses itu sih yang belum ini apa proses gagal panen ya. juga gitu. Nah cuman aku curang gitu. Aku curangnya adalah karena kan aku dari nol nih ya, dari nol TK. Jadi daripada mulai langsung aku telepon deh Dira kesini dong bantuin. Aku ngomong kayak bulan depan gak jadi. Bulan depan Iya, lagi Mbak bulan gak jadi depan, lagi. gila, bulan depan kali berapa gitu. Ampun ya Mbak ya, Jadi- sekarang udah jadi seneng Jadi juga sih curang. akhirnya kita bisa ketemu Iya, akhirnya di seneng sini. banget gitu. Jadi kita curang, makanya kita langsung Dira sini dong bantuin. Jadi langsung deh jadi keren banget gitu. Terakhir mungkin sebagai penutupan, ini kan di area Mbak Citra ini tadi kan dilihatin dari depan ya, jadi pohon-pohon asli kali disebut ya, yang sudah ada sebelum kita datang tuh banyak banget. Nanti Dira mungkin bisa muter ngeliatin setelah ini, itu daunnya juga jatuh ke kolam lah, jatuh kemana-mana. Jadi biar efektif juga kita dalam desain ini juga menyarankan Mbak Citra untuk punya banana, yang mungkin bisa disebut banana corner ya, atau kalau di kebun Kumara banci banana circle kan, tapi di sini nggak bisa jadi Udah circle. mau habisan. Nah jadi Dira liatin aja dulu, kita ada itu. Oh ini dia nih banana circle. Ini tanaman pisangnya di situ buat ngebuang daun-daun kering atau pangkasan-pangkasan, jadi tinggal ditumpuk, nanti ini akan jadi kompos sendiri. Gitu. Ini pisangnya kayaknya pisang requestnya Mbak Citra deh. Aku kan Pisang kepok ya? Bukan, pisang apa? Pisang raja ya. Iya, aku kan ini anak monyet, senang pisang. Oke. Oke. Kita artinya terima kasih teman-teman udah nonton PSBB episode kali ini dengan Mbak Citra. Kita pamit dulu, mau undur diri karena kita harus lanjut nanam yang lain-lainnya juga. Terima kasih ke Mbak Citra. Kalau teman-teman mau nanya apa-apa bisa nanya ke kita. Kalau nanya ke Mbak Citra akan buang juga ke kita. Jadi langsung aja nanya ke kita. Tolong jangan menteror Mbak Citra ya. Oke. Thank you, bye. End nih sana, end video.